Ya pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Ya, Roy Suryo dan kuasa hukumnya berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan, pokok perkara. Di pokok perkara, di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut, ya, karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, itu adalah seorang gentlewoman ya, ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Innalillahi, terjadi kebakaran di daerah Serampu, Polewali. Dua unit rumah terbakar di permukiman warga dekat SPBU di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Tugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 3 unit damkar dan 12 personel berhasil memadamkan api selama 50 menit. Kebakaran juga menyebabkan 1 unit rumah mengalami kerusakan ringan. Diduga api pertama kali muncul dari minibus pengangkut BBM ilegal yang terbakar saat tengah parkir di depan rumah warga. Tidak ada korban jiwa, namun total kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran serta mendalami dugaan adanya muatan BBM ilegal di dalam mobil yang terbakar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan.
pagi pemirsa, selamat datang di Newsroom Pagi. Apa kabarnya ini hari ini pemirsa dan juga Zila? Baik dong, Prab gimana nih kabarnya nih? Luar biasa baik sekali Luar hari biasa Senin ya. pembuka di pekan hari ini pemirsa. Benar, tapi sadar nggak sih Pram, tadi tuh jalanan pagi-pagi ya sekitar subuh itu tuh kayak rame banget ternyata. Rame banget pemirsa, hampir macet banget, bahkan Yes. setengah 6 pagi udah macet pemirsa. Mungkin ini karena demam Piala Dunia, final Piala Dunia tadi Benar. pagi pemirsa, di hari tadi. Orang-orang yang nonton bergadang dari pagi sampai pagi ini Bener-bener. langsung berangkat ke kantor. Berangkat ke kantor mungkin karena takut kalau mau izin pura-pura sakit kali ya, jadi langsung aja mungkin ya. berangkat ke kantor. Kan tadi kita sudah juga ngeliat pertandingan bahwa Spanyol menang ya lawan Menang akhirnya. 1-0, Spanyol menang, dukung Spanyol siapa Argentina? Aku Argentina sih. Si pemirsa. Tapi nggak apa-apa. Cuma tapi ya ini pemirsa meskipun tadi udah pada nonton, semoga nih aktivitas kerjaan ini dia berkurang ya karena ngantuk nih pastinya Ngantuk, pasti. lagi kerja gini lagi. Oke, dan selain informasi tadi kami juga akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Ya pemirsa, sebagai pembuka iNewsroom pagi kali ini kami memiliki informasi mengenai 2 gudang mebel di kawasan Benda, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Dan akibat kebakaran, kerugian materi ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Mati makin besar. Kebakaran melanda 2 gudang mebel di kawasan pergudangan Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 17 unit damkar dan 52 personel untuk memadamkan api. Banyaknya bahan baku mebel membuat api membesar dan menghanguskan seisi kedua gudang. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Penggerebekan sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai sejumlah tembakan peringatan. Ya, dari penggerebekan ini pemirsa, polisi berhasil meringkus 3 orang pelaku. Polisi menggerebek sarang narkoba di Desa Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan polisi membuat sejumlah pelaku kocar-kacir. Petugas terpaksa melepaskan sejumlah tembakan ke udara agar para pelaku tidak kabur. 3 pria yang diduga pelaku narkoba berhasil diringkus polisi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari 6 paket besar sabu siap edar, alat isap, timbangan elektrik hingga HT. Untuk mencegah berulangnya praktek jual beli narkoba di tempat ini, polisi membakar seluruh barak narkoba. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ketahuan menggunakan narkoba jenis sabu, oknum anggota dari Polres Blitar Kota dipecat secara tidak hormat. Ya, upacara PTDH dilakukan di halaman Mapolres tanpa kehadiran yang bersangkutan. Apel pemecatan seorang oknum anggota kepolisian dilakukan di halaman Polres Blitar Kota. PTDH dilakukan untuk Ibtu EW yang berdinas di Polsek Sukorejo, Kota Blitar. EW kedapatan telah menyalahi kewenangan karena berulang kali mengonsumsi sabu. Sejumlah peringatan keras pun sudah ia terima hingga dilakukan sidang etik. Kalau anggota tersebut sudah melaksanakan pelanggaran sesuai kode etik Profesi Polri, sudah berulang kali melanggar tentang penggunaan narkoba dan peredaran narkoba, itu sudah lama ya, dan juga sudah dilaksanakan sidang disiplin berulang kali. Dia tetap melanggar, akhirnya kemarin dilaksanakan putusan upacara PTDH tersebut. Apel PTDH dilakukan tanpa menghadirkan EW. Sebagai tanda pemecatan, Kapolres Blitar Kota langsung mencoret foto EW. Apel tersebut juga sekaligus menjadi peringatan bagi anggota lain agar tidak menggunakan narkoba. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi perampokan bersenjata mengguncang Kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Ya, dalam hitungan detik pelaku memecahkan kaca etalase toko emas dan menggondol sejumlah perhiasan. Ini dia bang, aku pakai helm bang, hontanya nggak nampak ya. CCTV merekam aksi perampokan di toko emas di Jalan Merdeka, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam toko sambil membawa senjata laras panjang. Pelaku sempat menyerahkan sebuah tas kepada penjaga toko.
Pelaku yang tak sadar tiba-tiba memecahkan etalase kaca menggunakan senjata yang dibawanya. Dalam rekaman, pelaku juga terlihat melepaskan tembakan ke arah etalase sebelum mengambil sejumlah perhiasan emas dan melarikan diri. Usai kejadian, tim Inafis Polda Aceh melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Terkait insiden ini, Polda Aceh menyatakan pelaku telah ditangkap dan senjata yang digunakan telah disita. Terduga merupakan anggota Polri dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Idar Ivan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kelima pencarian kapal Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tim pencarian menemukan 5 orang penumpang dalam kondisi selamat. Iya, para korban berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing selama 4 hari di lautan. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban kapal Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di hari kelima pencarian, tim SAR berhasil menemukan 5 orang korban dalam kondisi selamat dan langsung dievakuasi. Kelima penumpang berhasil bertahan setelah terombang-ambing selama 4 hari di laut dengan bertahan di atas rumpon nelayan. Hingga saat ini tercatat 58 penumpang berhasil dievakuasi, sementara 20 lainnya belum ditemukan dan 1 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Bahwa 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Maktuangin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana. Tim SAR terus berupaya mencari korban hilang. Proses evakuasi terkendala cuaca buruk dan ombak dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan.